Halo, jumpa lagi dengan saya, Tante Pratanta di channel Besar Web TV. Hari ini kita mau coba terbangin drone 6 inci di area Bisling sambil kita ngobrolin gimana caranya ngerubah power VTX pakai switch remote ya. Saya ngerubah VTX pakai potentiometer yang ada di sini ya. Jadi tinggal putar aja. Karena di VTX ini kita cuma bisa 5 kondisi ya, maksimal 5. Jadi ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 sampai dengan 5. Walaupun bisa 3000 mW, tetap switchnya cuma bisa 5 ya. Nah, supaya bisa terpilih semua 5-5-nya, kalau pakai switch biasa maksimal 3. Kita bisa pakai yang potentiometer supaya bisa 5 ya. Ya, kita coba ya. Saya rekam pakai VTX ya, karena di Google selagi ada masalah. Google nggak bisa rekam karena SD card-nya lupa bawa nih. Mohon maaf, jadi gambar yang Anda lihat nanti nggak ada kerepak-kerepaknya ya, mulus. Ini SD card-nya kosong, memori card-nya kosong mas. Mohon maaf banget, memori card-nya kosong, jadi yang Anda lihat nanti di Google ya, di rekaman OSD-nya tidak ada kerepek-kerepek karena ini rekaman dari VTX. Oke, VTX kita rekam ya. Mohon maaf sekali, Google-nya nggak bisa saya tampilkan rekamannya. Ini sebelum arming kita di 25 watt ya, karena low power disarmnya ini aktif. Kemudian saat arming akan berubah ke 600 ya. Tapi kita bisa kecilin ke 25 mW seperti ini ya. Dan nanti kita bisa naikin juga ke misalkan 200 mW seperti ini ya. Oke, kita langsung take off ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ke arah sini ya, ke arah belusukan di sini ya. Sebelumnya di sini 200 mW kerepek-kerepek ya. Tapi ini rekamannya nggak ada yang kerepek-kerepek ya, karena kita rekam pakai VTX. 200 mW lancar ternyata sini. Kita fungsinya pakai switch ya, pakai switch untuk power ini kita bisa hemat baterai ya. Kalau mau 200 mW cukup ya kita bisa 200 mW. Kalau misalkan kurang kerepek-kerepek bisa kita naikin lagi. Jadi menyesuaikan. Berbeda dengan low power disarm saja. Kalau power disarm hanya kondisi maksimal dan kondisi minimal ya. Jadi sebelum arming kita ada di daya paling kecil, misalnya 25 mW ya. Tapi begitu arming langsung ke daya maksimal, sehingga VTX bisa panas dan baterai juga cepat habis ya. Nah, misalnya di sini saya kerepek-kerepek nih, kita bisa naikin ya. Bisa kita naikin jadi 600 mW atau 1 watt ya. Nanti di akhir video akan saya jelaskan ya gimana caranya mengatur switch di remote supaya connect ke Betaflight dan bisa merubah daya VTX sesuai yang kita inginkan. Kita terbang santai aja ya. Kita terbang sinematikan di sekitar sini ya, karena banyak orang khawatir ya. Di sini juga banyak yang lagi mancing. Oke, kebetulan hari ini lancar sih ya, VTX nya nggak ada kerepek-kerepek. Misal saya mau naikin satu step ya ke 600 atau ke 1 watt, nah seperti ini kita bisa ya, kita bisa naikin semau kita ya. Kalau pakai 1 watt di sini bagus nih. Tadi kerapok-kerapok sedikit sini ya.
Kita terbang santai aja di sini ya, terbang sinematikan sambil menikmati pemandangan. Nah, terbang kita sudah 3 menitan ya, 3 menit lewat sedikit. Nanti kita nggak lama-lama lah, paling 5 atau 6 menit aja. Di akhir video nanti saya kasih rekaman Hawkeye-nya ya, Hawkeye yang sudah di render Gyroflow ya. Hasilnya nanti bagus atau enggak ya di sekitar sini, pemandangan belusukan-belusukan seperti ini di bawah-bawah pohon ya. Mudah-mudahan sih hasilnya bagus. Saya kalau rekam pakai Hawkeye selalu di 4:3, mirip di Google-nya ini ya. Kenapa? Karena nanti cropping ke mode portrait maupun landscape 16:9 itu gambar yang hilang bisa kita minimalisir ya. Berbeda dengan kalau misalnya kita setting di 16:9. Kalau mau bikin video yang portrait, kameranya harus berdiriin ya. Nah, kalau pakai 4:3 kita bebas ya. Bisa kita cropping ke landscape, bisa kita cropping ke portrait 9:16 ataupun 16:9 ya. Kemudian buat teman-teman yang hobi long range ya, kita biasa mengandalkan rekaman goggles ya. Padahal menurut pengalaman saya rekaman goggles ini masih berbahaya. Misalnya karena ada kerepek-kerepek di goggles, itu rekamannya bisa berhenti ya. Jadi begitu misalkan ada masalah, titik terakhir dari drone yang crash itu tidak bisa kita deteksi ya, tidak bisa kita lihat. Nah, cara yang aman itu harus ditambah dengan log ya. Kita harus menambahkan log di remote ya. Jadi walaupun rekaman Google bermasalah atau berhenti, kita masih punya catatan di remote ya. Posisi terakhir drone kita ada di mana ya. Jadi data GPS-nya ada, kemudian tegangan ada. Nanti kita bisa analisa juga. Ini crash kenapa? Apakah karena kita salah perhitungan baterai atau lain-lain. Jadi saya biasa mengaktifkan SD card, biasa mengaktifkan log ya di remote saat arming. Jadi begitu arming, log otomatis akan aktif dan disimpan setiap 1 detik ya. Sekarang baterai drone menunjukkan 3,7 volt per sel ya. Kalau terbang nyantai gini awet ya, bisa 10 menitan sebenarnya kalau digeber sampai 3,3 volt ya. Paling nanti kita berhenti di 3,6 atau 3,5 volt aja ya. Walaupun lithium ion ya, kita berhenti di tegangan yang biasa dipakai di lithium polimer LiPo ya, biar lebih awet. Kecuali memang butuh terbang jauh ya, kita di 3.3 landingnya. Sebenarnya lithium ion ini bisa sampai 2.9 ya. Tapi jika Anda biasakan landing di 2,9 volt, baterai Anda akan cepat rusak, akan cepat ngedrop. Makanya sebaiknya landing di 3,3 volt ya untuk lithium ion. Kalau untuk lithium polimer atau LiPo, landing di 3,5 atau 3,6 volt. Lithium ion ini bagus ya kalau untuk sinematikan seperti ini. Harganya lebih murah, perawatannya juga lebih gampang, nggak gampang kembung kayak lithium polimer ya. Tapi dia nggak bisa digeber ya. Kalau dibuat untuk freestyle ya, lithium ion ini biasanya cepat rusak ya. Kita kalau latihan freestyle harus cari tempat yang sepi ya. Di sini saya nggak berani freestyle karena banyak orang ya. Jangan sampai penerbangan kita ini membahayakan orang ya. Di akhir video saya nanti kasih ini ya caranya ya, gimana caranya supaya power PTX ini bisa kita atur. Misal kalau powernya sudah saya gedein sama 1 watt ya, atau 1000 mW, kita bisa belusukan sampai ke sini ya, aman. Belusukan jauh, link quality-nya masalah. Tinggiin.
aman. Saya kalau ada tulisan link quality itu suka khawatir RTH di atasnya ada pohon. Kalau RTH kan dia naik ya. Kita terbang sudah 8 menit 20 detik ya. Kita landing aja ya. Oke, sekarang masuk ke penjelasan tentang cara setting Betaflight supaya bisa mengatur power VTX lewat switch remote ya. Sintaksisnya seperti ini ya. Kita pakai command line. Saya copy ke notepad biar kelihatan lebih besar ya. Jadi VTX, kemudian kita tulis index ini angka 1 sampai 9 ya. Kemudian channel aux ini kalau misalkan 0 artinya tidak berubah. Kalau 0 ini artinya aux 1, kalau kita tulis 1 artinya aux 2 dan seterusnya. Kalau saya tulis 4 seperti ini artinya aux 5 ya. Kemudian VTX band dan VTX channel menunjukkan band dan channel masing-masing ya. Misalnya kalau misalkan pakai band R ya, R ini berarti pakainya 5 ya. Kalau pakai fatsak ya band F ini berarti 4, kita isi 4 nih VTX bandnya. Kemudian VTX channelnya 1 sampai 8 ya. Kalau nggak berubah ngikutin VTX band dan VTX channel yang sudah kita atur di Betaflight, maka yang 2 ini kita tulis 0 ya, 00 ya. Kemudian VTX power ini mengikuti power yang kita setting di Betaflight ya. Misalnya sebentar, kita buka dulu ya Betaflightnya. Yang dimaksud VTX power ini indeks ya, indeks urutan ya. Kita buka video transmitter. Jadi yang ini ya, yang 1, 2, 3, 4. Kalau 1 berarti 25 mW ya. Kalau 2 berarti 200 mW, 3 ini 600, dan kalau 4 ini 1 watt, seperti itu ya. Ngikutin VTX tabel yang kita setting. Jadi saya tulisnya seperti ini, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian start rank sama end rank ini adalah start rank dan end rank dari switch ya. Karena saya pakai potensio, saya bisa bagi switch total menjadi jumlah stepnya. Misalkan di VTX ini ada 4 ya, powernya 1, 2, 3, 4. Jadi kita bagi 4 ya. Dari 2100 sampai 900 ini kan ada 1200 step ya. Bagi 4 jadi satu stepnya 300. Maka untuk 25 mW ini kebagian dari 900 sampai 1200 ya. Kemudian untuk 200 mW dari 1200 sampai 1500 ya. Kita tambah 300 biar merata ya. Dan seterusnya sampai yang 1 watt dari 1801 sampai 2100. Kemudian ini kita masukkan ke command line ya, CLI, dan kita enter ya. Ini jangan lupa ya, ada ketikan save ini supaya settingannya ke save di Betaflight ya. Oke, sampai di sini ya penjelasan tentang cara atur power VTX ya. Anda jangan lupa ya, ini aux channelnya ini terkait ke switch yang Anda gunakan ya. Oke. Kita sekarang lanjut menyaksikan rekaman dari HP. Siapkan FPV dan terbanglah bebas, melesat cepat, lincah, menghindari rintangan. Bebas, melesat cepat, lincah, menghindari rintangan. Drone menabrakkan jatuh, tak patah semangat. Kita rakit lagi FPV yang lebih hebat, berbagi ilmu dengan teman. Tak pernah ada perbedaan. Freestyle, Chinwa, prasing long range, bersatu.